Mari kita membuka hati kita masing-masing. Kita akan menghadap kehadirat Tuhan. Kita datang untuk bersyukur, menyembah Tuhan, karena Dia adalah layak yang kita tinggikan, layak kita agungkan. Allah Roh Kudus, Allah yang sungguh-sungguh mengubah hati kita, mencelikkan kita, menjamah kita, dan mengubahkan kita. Mari sama-sama kita menghadap Tuhan. Kita pujakan Allah Roh Kudus, penuhi kami. Pujikan dengan hati yang lembut, dengan sepenuh hati. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Jamah hati kami. Allah
kita memuji memuliakan nama Tuhan. Katakan bahwa kita adalah Allah kudus. Kita sama-sama menghadap hadirat Tuhan. Katakanlah, Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa. Sembah Dia. Mari kita sembah Dia. Kita agungkan Dia. Kita muliakan Dia. Kita tinggikan Dia. Sama-sama kita puji. Kita menyembah Tuhan dengan hati yang terdalam. Ku sembah Kau kudus, kudus Yesus. Oh Yesus. Kita datang ke dalam hadirat Tuhan. Menyembah, meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Ku agungkan Engkau. Haleluya. 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 Ku sembah Kau Yesus. Kita satukan hati dan kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami datang hari ini Tuhan untuk memuji, memuliakan dan meninggikan nama-Mu. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami percaya di saat ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kuasa-Mu, kasih-Mu Tuhan mengalir di tempat ini, membasahi hati kami. Ya Roh Kudus, jamahlah kami, pulihkan kami yang terbeban berat, mengangkat kami dari kami yang jatuh. Tuhan akan mendapatkan kelegaan yang daripada Engkau ya Yesus. Saat ini kami bersatu hati, kami awali ibadah ini hanya di dalam nama yang ajaib, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari yang percaya kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Beri salam kepada tangan kiri, belakang, muka. Katakan, kita akan memuji Tuhan. Kita akan puji Tuhan hari ini dengan sukacita. Kita akan menari bersorak-sorai memuji Tuhan. Kita nyanyikan pujian haleluya. Dan kasih Tuhan tidak akan berkesudahan. Setiap hari, setiap pagi, rahmat-Nya pun tidak akan turun dan berumur seumur hidup kita. Kasih Tuhan tidak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Setiap pagi
dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sekali lagi, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, dengan sukacita kita akan menari. Tapi saya lihat masih ada yang cemberut. Mungkin ada beban yang kita bawa dari rumah. Mungkin ada bawa masalah dari rumah. Kita lepaskan hari ini. Mari kita menyanyi bersama-sama. Dengan sukacita ku kan menari. Mari menari bersama-sama. Kita tepuk tangan ke atas semua. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Lepaskan, bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Puji nama Tuhan. Terima kasih sudah senyum semua. Kami persilakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan pujian dari kaum pria. Kami persilahkan. Oh, yang itu.
Puji nama Tuhan, kita mempunyai sobat yang setia, membimbing kita ke negeri yang kekal. Dan itu adalah nama Yesus. Sungguh indah nama Yesus di dalam hati kita. Apapun yang terjadi, Tuhan pasti akan memberikan kita jalan keluar. Sungguh indah nama Yesus, kita akan persembahkan persembahan kita yang pertama, kita siapkan. Kita akan pujikan ini, pujian ini. Sungguh indah nama Yesus. Kiranya Roh Kudus bekerja di hati kita. Roh Kudus ada di sini, kuasanya menguasai kita. Biarlah Roh Kudus menjamah kita, menyamah setiap hati kita, mengubah kita menjadi baru, seperti firman yang akan difirmankan kepada kita semuanya. Katakan, Roh Kudus hadir di sini. Berkaryalah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini dengan kuasa-Mu. Jamah kami, jamatlah hati kami. Ubahlah kami menjadi baru, Tuhan. Yesus, berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah Roh Kudus di sini.
Kudus berkarya di hati kami masing-masing. Berkarya di sini. Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamah kami, jamahlah setiap hati, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Patut kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh luar biasa, sungguh dahsyat, sungguh ajaib kasih setia, anugerah, pertolongan, penyertaan, perlindungan, dan berkat-Mu yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami. Damai sejahtera-Mu yang mengawali dari hari ke hari, memungkinkan kami pada pagi untuk datang menghadap hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh memuji dan menyembah memuliakan Tuhan. Kami rindu akan kehadiran-Mu Tuhan. Kami haus lapar akan Engkau Tuhan. Itu sebabnya kami mempersiapkan diri kami untuk menerima kebenaran firman Allah. Roh Kudus mengurapi kami semua untuk memberikan pencerahan dan pemahaman akan firman yang kami dengar. Mempersiapkan tanah hati baik yang subur, siap ditaburi firman Allah. Sucikan ruang dan sekitar ruang, tidak satu pun yang mengganggu dan mengacuhkan ibadah kami. Bapa Surgawi, berkaryalah Roh Kudus. Berkaryalah Roh Kudus melalui firman Allah, sehingga setiap jiwa yang datang mendapat jamahan, mendapat lawatan, jawaban yang dari Tuhan. Setiap yang hadir Tuhan Yesus dipuaskan, disejukkan, disegarkan hati, jiwa, iman, anak kenem oleh karya roh dan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih urapi hamba-Mu dan berkati firman-Mu. Kami mau terima firman Allah dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Haleluya. Semua baik. Puji Tuhan. Kita ada ini karena kemurahan dan anugerah Tuhan yang luar biasa telah dilimpahkan dalam hidup kita dan memungkinkan kita bersama-sama untuk kita dapat mengerjakan keselamatan Allah, beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Kita siap menerima kehadiran Tuhan pada pagi ini melalui kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30 bagian yang ketiga. Tentu saudara masih ingat bagian yang pertama. Tuhan mengundang kita semuanya. Untuk apa saudara? Untuk mengadakan suatu penyelesaian. Ya, beban yang begitu berat yang membuat kita tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan kita.
Kita datang kepada Tuhan, kita selesaikan masalah itu, yaitu mengenai dosa. Saudara, kita juga diundang oleh Tuhan untuk menerima keselamatan penuh. Keselamatan merupakan anugerah Tuhan yang begitu besar. Kita diundang oleh Tuhan untuk masuk dalam pesta perkawinan anak domba Allah. Sudah disiapkan oleh Tuhan semua hidangan. Saudara, tapi banyak alasan dalih mereka tidak mau datang pada undangan itu. Saudara kasih dalam Kristus, kita bersyukur saat hari ini kita boleh datang pada undangan itu. Bagian yang kedua, saudara masih ingat, Tuhan mengundang kita untuk masuk dalam kerajaan Allah. Tapi untuk masuk kerajaan Allah, saudara, ada syarat, yaitu bertobat. Tanpa pertobatan kita tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Sekarang bagian yang ketiga, kita akan baca kembali ayat ini. Sudah ketemu semua? Yang bawa Alkitab, tolong angkat Alkitabnya. Puji Tuhan. Ya, firman Tuhan katakanlah, bacalah kitab suci. Kita membaca firman Allah. Tapi sudah bawa Alkitab, kitab suci, HP suci, tablet suci, namanya suci. Tidak bisa kalau di gereja, tidak boleh dipakai macam-macam. Kalau dipakai macam-macam, saudara tidak akan mendapat apa-apa. Urusan saudara dengan diri saudara sendiri. Tapi kesempatan yang sangat berharga, hanya kurang lebih 35 menit saudara mendengar firman Allah. Tapi kalau saudara sia-siakan, saudara, yaitu tidak ada arti saudara datang ibadah pada saat hari ini. Sudah jauh-jauh tinggalkan kesibukan, di gereja tidak dapat apa-apa. Firman Allah adalah suatu bekal untuk, yaitu perjalanan saudara sepanjang minggu. Untuk mendasari hidup saudara, tuntunan hidup sepanjang minggu, firman yang saudara dengar hari ini. Puji Tuhan. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Haleluya. Puji Tuhan. Namanya hidup tidak luput, tidak bisa kita menghindari lari dengan namanya masalah. Ya, masalah kecil atau besar yang merupakan suatu beban, membebani hidup kita, sehingga mikul beban itu menjadikan kita letih lesu, lelah, saudara. Tetapi pagi hari ini undangan Tuhan kepada saya dan saudara. Saya sudah mendengar suara Tuhan dan datang dalam keabah Allah ini. Berarti saudara datang membawa suatu beban, kelelahan hidup ini. Saudara pun kasih dalam Kristus, setelah saudara datang kepada Tuhan hari ini, datang dengan penuh pengharapan, datang dengan iman, saudara. Sudah datang kepada Tuhan berarti mengharapkan, mengimani Tuhan sanggup menolong, dan berharap saudara beban saudara terangkat hari ini, terselesaikan hari ini. Aku kasih saat ini undangan untuk mendapat kelegaan dan ketenangan. Saudara, hal ini saudara butuhkan, bukan? Semua ingin mendapatkan ketenangan, kelegaan. Saudara, tidak ada orang yang tidak menginginkan dua hal ini. Saya katakan hanya orang yang tidak sehat, yang tidak memerlukan kelegaan dan ketenangan. Kita membutuhkan, saudara. Dalam pembacaan kembali saya ulangi, ada 3 kata kerja. Yang pertama, marilah kepadaku. Marilah kepadaku. Ingat saudara ya, bagi saudara yang haus, yang lapar, ambillah gandum, ambillah anggur tanpa bayaran.
Saudara kasih, kita datang kepada Tuhan. Ya. Dan yang kedua, saudara kasih, yaitu kata kerja. Pikulah ku aku. Yang ketiga, belajarlah kepadaku. Saudara yang marilah kepadaku sudah saya sampaikan. Saat ini kita akan belajar bersama-sama pikulah ku yang kupasang. Ku, saudara. Bisa ditayangkan, nah ini. Ku, saudaraku kasih, itu suatu benda bambu atau kayu yang ditaruh di atas leher, itu lembu atau kerbau tadi. Itu ku, saudara. Ya, benda yang dipasang di atas leher kerbau atau lembu, saudara. Untuk apa? Untuk membajak sawah, untuk menarik beban. Nah, saudaraku kasih, hidup ini selalu ada beban. Saudara, ada beban. Ayat 28 tadi ada beban. Ya, seolah-olah sudah ada beban. Di sini pikulah aku, ku aku, saudara, sudah ada beban. Sekarang lagi dibebani lagi. Ya kan gitu. Disuruh untuk menanggung beban. Apa begitu? Pemahaman saudara begitu? Saudara datang ke gereja sudah membawa beban, sekarang saudara yaitu harus menanggung beban, disuruh menanggung beban. Apa begitu saudara? Ya. Kita nanti akan lihat apa maksudnya itu, saudara. Ya. Dengan kasih dalam Yesus Kristus, beban yang dipikul oleh seluruh umat manusia setiap hari punya beban. Seorang ibu punya beban. Dalam rumah tangga beban apa? Untuk mengatur keuangan, ekonomi, mengatur anak-anak, saudara. Ya. Menghadapi anak-anak yang rewel, anak-anak yang bandel, menghadapi suami yang nakal. Oh, enggak ada, saudara, ya. Akhirnya ibu ini stres, saudara, ya. Enggak ada, bapak-bapak enggak ada yang nakal, enggak ada yang rewel, enggak ada, saudara, ya. Enggak ada yang ngaku banyak. Ya, kalau ada saat ini bertobat, saudara, kasihan ibu. Ya, nah itu. Demikian pula bapak-bapak punya beban. Beban apa? Punya kewajiban tanggung jawab untuk memenuhi ekonomi keluarga, untuk bekerja. Beban lagi di perusahaan, di pekerjaan. Saudara, apalagi mungkin perusahaan sedang bermasalah. Ya, akhirnya apa? Wah, ini nanti jangan-jangan di PHK. Kalau di PHK dari mana sumber yang kami dapat untuk yaitu memenuhi keluarga? Itu beban, saudara. Ya. Kedua orang tua juga punya beban untuk mengatur anak-anak. Sulit diatur, sulit dikandani, sulit ditoto, ya, sulit diajar, keluyuran, ya, kemana tujuannya enggak tahu. Ya, anak-anak dengar, oh kok setiap hari di sekolah gelut, tukaran. Ada enggak di sini? Enggak ada yang ngaku. Ya, berkelahi. Ya, apalagi kena narkoba, minum-minum, ngerokok. Orang tua menghadapi seperti itu. Dan anak-anak pun juga menghadapi beban, masalah apa di sekolah. Banyak yang dibully karena Kristen, diolok, dihina, oh Kristen itu kafir. Ada yang laki-laki katanya enggak sunat itu kafir, kan gitu. Punya beban, semua punya beban. Saudara, baik orang tua, bapak, ibu, anak-anak, beban. Rasanya lelah. Sepanjang minggu yang lalu saudara punya beban masalah, sekarang sudah datang kepada Tuhan.
Saudara kasih, belum lagi menghadapi tentang kesehatan, sakit penyakit, ya berdoa kok tidak sembuh-sembuh, kok malah parah, kok malah nemen, ya sakit. Saudara ada kanker, kalau kanker yang sungguhan saudara kasih, yaitu urusannya dengan Tuhan. Ada kanker yang lainnya apa? Kantong kering, ada yang kantong kering hari ini, berarti masalah ekonomi, keuangan saudara. Tuhan katakan mari datang kepadaku, saudara, ya. Dan masih banyak lagi saudaraku kasih beban-beban yang lainnya. Nah justru saudaraku kasih pagi hari ini firman Tuhan mengatakan, yaitu kita harus datang, kita bawa kepada Tuhan. Itulah penyelesaiannya, datang kepada orang yang tepat, tempat yang tepat dan alamat yang tepat, yaitu Tuhan Yesus, seperti pagi hari ini pada Yesus Kristus, saudara. Nah, saudaraku kasih dalam Yesus Kristus. Jadi ini saudaraku kasih, ya, yang dipikul, ya. Tadi dikatakan pikulah aku. Jadi yang Tuhan berikan kepada kita harus kita pikul. Berarti kalau tadi tolong ditayangkan seperti sapi tadi, yaitu sebelah menyebelah. Kalau sebelah kiri mungkin kita, sebelah kanan itu adalah Yesus. Sebelah kiri adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dan sebelah kanan adalah Yesus. Jadi hidup saudara dan saya pikul aku adikku, saudara harus mau dipasangkan dengan Yesus. Jadi Yesus sebagai pasangan hidup yang paling ideal itu Yesus sebetulnya. Haleluya. Saudara, jadi ini mempunyai satu tujuan. Apa? Kalau sama-sama pakai dipasangi seperti lembu tadi, saudara, mereka akan berjalan bersama, melangkah bersama, maju bersama. Saudara pernah membaca? Siapa yang pernah membaca? Bisakah yaitu sapi atau kerbau yang untuk membaca itu bisa mundur? Tidak bisa. Bagaimana? Muter bisa, maju dan muter, mundur tidak bisa. Jadi saudara kasih, kalau sudah dipasangi dengan Tuhan, saudara tetap maju di dalam Tuhan. Mundur saudara karu-karuan saudara, iya kan? Makanya banyak orang-orang yang mengalami kemerosotan iman, kemerosotan kasih, kemerosotan pengharapan, sudah karu-karuan hidupnya. Kacau saudara. Istilah gak jadi dandanan, bubrah. Kita tidak mau hidup seperti itu. Kita harus tetap maju dan maju. Kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Sekali lagi, bahwa hidup kita dengan Yesus ini adalah pasangan hidup yang sangat ideal. Ini mempunyai tujuan apa saudara? Supaya kita terikat dengan Tuhan. Beberapa minggu yang lalu, ingat bulan yang lalu, saudara firman Tuhan tentang apa? Hatinya yang melekat kepada Tuhan. Jadi di sini terikat dengan Tuhan, saudara. Terikat dengan ketat. Jangan sudah mau melepaskan diri, sudah berjalan sendiri. Ya. Jadi melekat ini berjalan seiring, selaras, seiras dengan Tuhan. Ini artinya pikulahku aku. Tuhan mengundang saudara, kalau sudah mau tadi berjalan bersama-sama dengan Tuhan, baru saudara akan mengalami janji Tuhan, kelegaan dan ketenangan dalam hidup. Amin saudara. Jadi itulah, kalau kita berjalan seiring selaras dengan Tuhan, saudara, ya, maka semua beban hidup bukan saudara sendiri yang nanggung, bukan saudara sendiri yang pikul, saudara bersama dengan Tuhan.
Ada orang mengatakan, aduh bebanku berat mas, aku seolah kami tidak kuat. Ya sekarang mau dewe, salahmu dewe, kenapa kok dipikul sendiri, diatasi sendiri? Firman Tuhan sudah jelas, kalau sudah berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi saudara, beban itu ditanggung, saudara tidak ditanggung sendiri, tapi bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Firman Tuhan katakan, maka Daud mengatakan demikian dalam Mazmur pasal 60 ayat yang ke-14. Bersama dengan Tuhan kita akan mengerjakan pekerjaan yang besar. Haleluya. Haleluya. Saudara mau rasakan, mengalami janji Tuhan ini? Sesuatu yang besar terjadi dalam hidup saudara hari ini. Masalah yang besar teratasi, dibereskan kalau saudara bersama dengan Tuhan. Mazmur pasal 60 ayat 14 demikian. Haleluya. Jadi saudara, masalah yang besar, kesulitan yang besar, beban yang besar, kita akan mampu untuk menanggungnya. Kita tidak akan mengeluh. Saudara tidak akan menyalahkan sana sini, menyalahkan Tuhan, menyalahkan gereja. Kalau saudara bersama dengan Tuhan, berarti berjalan bersama dengan Tuhan. Perkara yang besar, berkat yang besar, berkat yang besar, mujizat yang besar, kuasa yang besar, pertolongan yang besar terjadi pagi dalam hidup saudara. Haleluya. Kok sepi? Kenapa? Masih abot beban saudara. Saya ambil contoh. Saudara bawa beban seperti saudara naik mobil. Saudara sedang mikul beban jalan. Ada mobil berhenti. Pak, ayo Pak, naik mobil. Saudara mungkin bawa beras, bawa jagung, ya, bawa gabah, 2 karung saudara pikul. Ayo Pak, naik bareng saya. Ya naiklah di situ, ya, di bak belakang. Dan pada waktu naik saudara ini masih dipikul saja, berdiri dipikul, jalan, mobilnya berjalan. Gimana? Pikulan saudara ini tambah abot, entrok-entrok saudara ya. Kadangkala seperti itu. Saudara diundang oleh Tuhan, datang kepada Tuhan, kenapa kok masih dipikul? Saudara mungkin datang sudah saudara letakkan, pulang saudara ambil lagi sudah pikul. Beban tambah berat. Seharusnya apa? Ya saudara duduk, saya taruh di bak mobil itu, sudah duduk. Itulah saudara datang kepada Tuhan untuk mendapat kelegaan dan ketenangan. Sudah punya masalah hari ini, beban hari ini, sudah datang kepada Tuhan. Kalau saudara percaya dan berharap pada Tuhan, saudara tidak akan pikul lagi. Sudah serahkan semua kepada Tuhan. Amin. Mazmur pasal 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah, maka Tuhan akan bertindak. Ambil beban saudara. Amin saudara. Puji Tuhan. Selanjutnya sudah aku kasih dalam Yesus Kristus, dikatakan di sini, ya, beban ditanggung bersama dengan Yesus. Kalau sudah berjalan sendiri, ya sudah tanggung sendiri. Tapi kalau sudah berjalan dengan Tuhan, saudara akan ditanggung oleh Tuhan. Itu sebabnya saudara libatkanlah Tuhan setiap hari dalam hidup. Undanglah Tuhan setiap hari dalam hidup saudara. Ya. Beban ditanggung bersama dengan Tuhan. Roma pasal 8 ayat 28. Ya. Tuhan ikut bekerja sama mendatangkan kebaikan. Amin. Tapi bagi saudara yang mengasihi, tidak mengasihi, ya tidak. Sesuatu yang terbaik terjadi dalam hidup saudara pagi ini, bukan besok. Pak firman Tuhan pagi hari ini. Beban ditanggung bersama dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan. Tuhan ikut kerjasama mendatangkan kebaikan bagi saudara yang mengasihi Tuhan. Saudara mengasihi Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, saudaraku kasih, belajarlah kepadaku. Pertama tadi pikulahku. Yang kedua, belajarlah kepadaku. Apa yang kita pelajari dari Yesus?
Inilah yang perlu saudara renungkan, saudara pahami semaksimal mungkin sesuai dengan isi kalimat yang Yesus katakan tadi. Apa yang sudah pelajari saudara? Belajarlah kepadaku. Apa yang kita pelajari pagi hari ini? Firman Tuhan yang pertama adalah lemah lembut. Lemah lembut saudara. Jadi lemah lembut itu bukannya perkataan kelihatannya kalem, diam, wah, tetapi rupanya beringas, kasar. Saudara, kelihatannya perkataannya halus, tapi tingkah lakunya kasar. Saudara, jadi saudara kasih lemah lembut bukannya dalam perkataan. Perkataannya seolah-olah menyenangkan di telinga. Kan begitu. Saudara kasih dalam Kristus, ya. Tetapi saudara kasih lemah lembut di sini adalah yaitu dalam perbuatan, bukannya dalam perkataan tapi dalam perbuatan. Perbuatan hidup saudara. Lemah lembut di sini adalah karakternya Yesus. Amin. Lemah lembut adalah karakternya Yesus, sifatnya Yesus. Dan inilah yang harus kita pelajari dalam hidup ini. Saudara, ini lemah lembut saudara, ya. Ini karakter sifat yang menjadi warna hidup kekristenan. Itulah warna hidup Yesus adalah lemah lembut. Ini ada dua kata kan, lemah dan lembut. Betul? Lemah dan lembut saudara, ya. Saudara kasih dalam sudah dua kata yaitu lemah lembut menjadi satu rangkaian, yaitu menjadi kata jamak di sini. Lemah artinya apa? Tidak kuat, tidak keras. Ya, lemah, tidak kuat, tidak keras. Ada katanya lembek. Ya, lemah. Tidak punya daya. Ya. Kalau saya katakan seperti karet elastis, ya. Ya, karet saudara. Karet itu kalau saudara tarik sampai panjang saudara, setelah itu saudara lepas balik lagi, betul? Itu tarik lagi panjang, saudara lepas balik lagi, ya, kembali tanpa rusak. Itulah hidup saudara, ya. Seperti itulah seperti hidup saudara saat ini. Bukan waktunya karet saudara ngolor, tidak, tetapi saya ambil contoh yaitu lemah di sini seperti karet yang elastik tadi, ditarik panjang, kembalikan tanpa rusak, tetap kembali seperti semula. Wujudnya kehidupan kekristenannya, ya. Jadi di situ ditarik itu ada masalah ini dan seterusnya, ya. Ada digoncang sini, ada angin, ada gelombang, seterusnya, wujudnya tetap sama, tidak berubah. Yang saya contoh seperti busa saudara. Yang kedua seperti busa jatuh dari tempat tinggi, busa, ya. Tahu itu kasur busa, ya. Itu seperti kasur busa jatuh dari tempat tinggi ke bawah, tidak akan rusak, tidak akan pecah, tidak akan hancur, tetap utuh. Inilah lembut, ya. Mampu menguasai diri, mampu menguasai sikon, ya. Kondisi dan situasi tidak akan mempengaruhi dalam hidup
Meskipun saudara yaitu mengalami masalah apapun, keadaan apapun, diperlakukan tidak adil sekalipun, disakiti, dihina, dicela, dicerca, dicemooh, direndahkan, diremehkan, saudara. Ya, saudara, ini lembah, saudara, artinya di sini saudara tidak akan yaitu kehilangan namanya kelegaan, tidak akan kehilangan perasaan damai. Inilah lemah, tadi artinya lemah. Tidak akan kehilangan perasaan damai, rasa tenang, tentram dalam hidup. Tidak akan terpengaruh dengan hal duniawi ini. Banyak orang Kristen terpengaruh, saudara, dengan keadaan dunia ini. Ya, saudara harus tampil beda, hidup saudara beda dengan dunia ini. Begitu kan, saudara? Selanjutnya yang singkat saja tadi, yaitu yang kita pelajari, Yesus lemah lembut. Ya, lemah lembut, saudara. Ya, dihina, dicaci maki, ya, difitnah, dianiaya, saudara. Tetap Yesus, tetap Yesus. Saudara jadi anak Tuhan, jadi Kristen sekali Kristen, tetap anak Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, mungkin ancaman. Rasul Paulus katakan tidak ada yang memisahkan aku dengan kasih Yesus. Pedang, kelaparan, aniaya, telanjang, tidak punya apa-apa. Ya, tidak ada yang memisahkan. Karena apa? Sudah dipasangi dengan Yesus, melekat dengan Yesus. Saudara. Selanjutnya yang kedua yang kita pelajari adalah rendah hati. Rendah hati lawan katanya apa? Tinggi hati. Tinggi, dhuwur, saudara, tinggi hati atau sombong. Saudara kasih, sifat ini akan membawa, sebetulnya sifat ini akan membawa malapetaka yang panjang. Karena sifat ini, orang yang sifat seperti ini, sifat ini mudah tersinggung, saudara. Jadi saudara kalau kena firman, dinasihati, ditegur, marah-marah, itu sebenarnya sombong, tidak mau terima. Ya, firman Tuhan menempelak saudara karena saudara sombong, tidak bisa menerima, merasa dirinya baik dan seterusnya. Jadi orang yang suka tersinggungan, mudah tersinggung, termasuk mudah marah, itu adalah merugikan diri sendiri. Apa yang kita banggakan hidup ini? Ya, makanya sedikit saya tambahkan, manusia harus mengenal siapa hidup kita ini. Tidak satupun yang kita banggakan dan sombongkan, saudara. Ya, hidup kita ini apa? Daud katakan seperti uap, kami seperti cacing, seperti debu. Petrus mengatakan seperti apa? Seperti bunga dan bunga rumput, pagi hari yaitu mekar, subur, tapi siang hari akan layu. Itulah hidup kita. Tidak ada satupun yang kita banggakan, kita sombongkan, kecuali Yesus Kristus. Tapi ada yang kekal, yang namanya itu firman Allah. Saudara kasih. Ya. Nah, itulah yang harus kita pelajari, rendah hati. Rendah hati. Yesus diremehkan, tetap dia menerima semuanya. Yesus tidak pernah membela diri kecuali hanya dua kata. Ya, pada waktu dia diadili, ditangkap, diadili, saudara, dia tidak pernah membuka mulut. Hanya pada waktu dalam pengadilan Pilatus, ya, apakah engkau anak Allah? Yesus baru menjawab, engkau sendiri yang mengatakan, bukan aku, ya benar aku. Engkau sendiri yang mengatakan. Apakah engkau raja orang Yahudi? Engkau sendiri yang mengatakan. Dua kata ini. Dia mengakui dirinya anak Allah, dia mengaku dia adalah raja di atas segala raja. Amin.
Banyak orang Kristen malu mengaku dirinya sebagai orang Kristen. Pak, Mbak, Bu, mau kemana? Oh, mau ke dulu ke Kali Putih bagi yang di luar Kali Putih. Padahal mau ke gereja. Bawa Alkitab sudah malu sekarang karena gede, saudara. Dulu bawa Alkitab, orang senang bawa Alkitab ke gereja. Sekarang tidak mau bawa Alkitab ke gereja. Oh, ngabot-ngaboti. Cari yang praktis, yang ringan, saudara. Saya bukan nyindir, bukan mencela, itu urusan saudara. Tetapi bagaimanapun kami tetap bawa Alkitab. Meskipun kami punya tablet, saudara. Saya tetap pakai Alkitab, pakai catatan di sini. Ya biarnya orang katakan, oh pendeta jadul, saudara. Tidak apa-apa. Tapi itulah kebenaran firman. Ya, jangan cari gampangan. Dikatakan bahwa yaitu semua yang Tuhan berikan itu gratis, tapi bukan gratisan. Tuhan memberikan sesuatu yang mudah tapi bukan gampangan. Ya saudara, jadi ini rendah hati. Dan kita lihat kalau sudah baca di dalam Amsal Sulaiman, orang yang rendah hati itu dia menerima kehormatan, kemuliaan, ya kejayaan, dan menerima saudara kehormatan, kejayaan, kemuliaan, dan diberkati oleh Tuhan. Saudaraku kasih saudara, kalau yaitu saudara punya teman sombong, saudara senang? Firman Tuhan katakan saja, Tuhan saja tidak senang dengan orang yang sombong. Dikatakan Tuhan membenci orang yang congkak, tapi Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Amin. Mau dikasih Tuhan? Mau dikasih Tuhan? Haleluya, hiduplah rendah hati. Pamerkan Tuhan. Ya. Tuhan yang kita pamerkan, bukan kita. Ya. Sehingga seperti Rasul Paulus, sebelum dia bertobat, dia pamer hidupnya sebagai ahli Taurat, pamer dengan silsilahnya, pamer dengan yaitu pendidikannya, kemampuannya. Tapi setelah dia mengenal Yesus, bertemu dengan Yesus, begitu dia rendah hati. Yang kuanggap dulu yaitu keuntungan, kehormatan, kebanggaan, dibandingkan dengan kasih Kristus menjadi sampah, tidak ada artinya sama sekali. Ya, hidupku yang lama sudah disalib bersama, mati bersama Yesus. Makanya kalau aku hidup hari ini, hidup saudaraku kasih, bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku, saudara. Dan hidup di dalam daging ini, aku hidup beriman hanya kepada Tuhan Yesus saja. Luar biasa. Inilah yang harus kita pelajari. Yesus ada di tempat yang tinggi. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai yang ke-11 itu. Tapi dia datang mengosongkan diri, merendahkan diri, ambil wujud manusia, menjadi hamba dan taat sampai mati disalib. Yang Allah meninggikan dia, memberikan nama di atas segala nama. Oleh nama dia setiap lutut akan bertelut, setiap mulut akan mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Sampai hari ini kita akan datang kepada Tuhan, berlutut kaki Tuhan karena nama Yesus Kristus. Saudara, kalau cara iblis saudara mengangkat saudara tinggi-tinggi untuk apa? Dibanting, hancur. Tapi Tuhan membawa saudara untuk ke bawah sampai rendah. Tidak ada artinya, tidak ada harganya. Untuk apa? Untuk diangkat tinggi-tinggi. Amin saudara. Yang ketiga, yang terakhir, tapi masih 1 jam. Ya, saudaraku kasih, yaitu di sini dikatakan jaminan dari Tuhan. Yang ketiga, jawaban dari Tuhan dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-29. Dikatakan yaitu akan mendapat apa saudara? Mendapat ketenangan. Akan menikmati, dan bukannya mendapat tapi menikmati. Katakan akan mendapat dan menikmati ketenangan saudara. Hidup saudara akan diwarnai namanya ketenangan. Ya, jika kita mau pikul berpasangan dengan Tuhan Yesus, melekat erat dengan Yesus saudara. Ya,
memiliki sifat lemah lembut dan rendah hati, maka janji Tuhan akan memberikan ketenangan dan kelegaan dalam hidup. Saudaraku kasih, ya, hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Nuh. Nuh dia pikul kuknya Tuhan. Apa itu? Nuh mendapatkan perintah dari Tuhan untuk membuat apa? Membuat bahtera. Panjangnya berapa? Halo? Kemarin saya janji untuk memberi hadiah kepada Bapak Batu Perisia. Sudah saya siapkan. Panjangnya berapa? Lebarnya berapa? Tingginya berapa? Hasta terus. Satu hasta itu berapa meter? Halo? Panjangnya berapa hasta? Lebarnya berapa hasta? Tingginya berapa hasta? Tidak ada yang jawab. Ayo, berdiri. Panjangnya berapa hasta? Tidak ada yang jawab. Berapa? 50 panjangnya. Iya. Oh, baca dalam HP ya, batal saudara. Harus hafal. Saudara sudah membaca Alkitab sampai di mana? Yang program baca Alkitab sampai di mana? Kejadian sudah dibaca? Pasal 6 sampai pasal 9 sudah dibaca? Kok lupa? Panjangnya 300 hasta, lebarnya 50 hasta, tingginya 50, panjangnya tingginya 30 hasta. Tak pek dia bertingkat 3. Tuhan katakan ya ini, ya ini kuk yang dari Tuhan diberikan kepada Nuh, suruh membuat itu. Jadi itulah sekarang kuk itu juga diberikan kepada kita. Ya, suruh membuat, dan jangka waktu membuat bahtera yang begitu besar. Nuh cuma bersama 3 anaknya, istrinya, bersama dengan 3 menantunya. Jangka waktu berapa tahun Nuh membuat bahtera itu? Halo? Siapa yang bisa angkat tangan? Kalau tak kasih hadiah, tidak mau kasih dia, saudara. Wah, baca kok tidak ngerti saudaranya. 120 tahun membuat bahtera itu. Dikatakan di mana market itu Tuhan yang memberi, tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambahi. Seperti ini. Berarti Tuhan sebagai apa? Arsiteknya. Luar biasa saudara. Tuhan itu serba bisa saudara ya. Nah, Nuh sebagai pelaksana, menjalankan programnya Tuhan, agendanya Tuhan. Saudara pernah baca di dalam pasal 6, 7, 8, 9, 4 pasal itu, Nuh gersuro geremeng, Tuhan iku ngongkon-ngongkon kayu kon motong dhewe nang alas, kon gergaji dhewe, gak disediakno sama Tuhan. Halo? Sudah apa sudah disediakan oleh Tuhan? Belum. Undangan Tuhan hari ini semua sudah disediakan oleh Tuhan. Haleluya. Apa yang keperluan, kebutuhan, pergumulan Tuhan sudah siapkan, sediakan. Bagi saudara yang mau meresponi firman Allah, saudara, dia kerjakan dengan tulus, dikatakan yaitu di mana Nuh, ini ayat yang ke-9, dia hidup benar, hidup saleh,
tidak seperti yang lain-lainnya, lebih saleh, lebih benar, dan bergaul dengan Tuhan luar biasa. Selain dia bekerja, bertani untuk memenuhi keluarga, kebutuhan, dia bekerja untuk membuat bahtera, dia juga yaitu bekerja untuk Tuhan. Dia hidup saleh, bergaul dengan Tuhan, serawung kalian Tuhan. Tidak tinggalkan Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, berarti dipasangi dengan Tuhan. Dia melakukan semuanya dengan baik dan benar. Apa kelegaan, ketenangan yang dia dapat? Setelah yaitu 120 tahun selesailah itu bahtera itu. Tuhan katakan masuk ke dalam bahtera. Tuhan sendiri yang menutup jendela dan pintu itu. Ketenangan apa yang dia dapat? Dunia semua mati binasa, tapi Nuh dia dapat ketenangan. Amin. Keselamatan di dalam bahtera. Makanya pasal yang 8 saudara kasih, inilah orang yang mau dipasangi dengan Tuhan. Saudara mau dipasangi dengan Tuhan. Dikatakan ayat 8, Tuhan mengingat, selalu diingat. Nuh diingat. Mau diingat oleh Tuhan? Apa mau dilupakan oleh Tuhan? Oh Tuhan, tiba wong kuiling karo aku ya. Tidak dilupakan. Saudara senang diingat oleh orang lain. Eling. Tuhan mengingat dia. Berarti memperhatikan dia. Orang yang diingat diperhatikan, orang yang mendapat perlakuan khusus dari Tuhan. Amin saudara. Pasal 9 dikatakan maka Nuh diberkati oleh Tuhan, anak cucunya diberkati Tuhan. Amin. Apa yang terjadi zaman akan terjadi pada zaman akhir ini. Saudara baca Matius pasal yang yaitu 24, 37 sampai 39 akan terjadi. Maka pada pagi ini saudara jadilah Nuh yang mau dipasangi dengan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan inginkan, Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Saudara, tanpa mengeluh, tanpa rewel, tanpa ngomel, saudara, lakukan dengan senang hati. Dan akhirnya apa saudara kasih Nuh sekeluarga. Jadi sekeluarga mereka rupanya ada kekompakan, kebersamaan, suami, istri, anak, menantu, saudara, kompak luar biasa di dalam mengerjakan keselamatan, dalam beribadah kepada Tuhan. Halo, tolong saya minta yang saat ini suami, istri, mantu dan anak dan cucu berdiri yang datang. Suami, istri, menantu, cucu datang, kompak. Ya, Pak Siombing. Satu lagi. Maaf, Pak Panggabean, Bu Panggabean. Lengkap. Halo? Kompak mereka bekerja. Kita ibadah ini sedang membuat bahtera. Amin. Nanti saudara akan nikmati. Mana janji Tuhan? Faktanya seperti ini. Sekali lagi saudara. Saudara jangan lihat fakta. Fakta itu harus tunduk dengan kebenaran. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Memang loh, buktinya apa? Aku berdoa kok sakit seperti ini, aku berdoa aku seperti ini, aku kok jatuh bangun seperti itu, fakta. Tapi saudara ingat, saudara jangan tunduk kepada fakta, tapi tunduklah kepada kebenaran firman. Firman pasti digenapi dalam hidup saudara. Janji Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Amin saudara. Ya. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu luar biasa. Janji Tuhan pasti digenapi dalam kehidupan kita semuanya. Ayat yang terakhir, Yesaya pasal 32 ayat 7. Kami undang semua bangkit berdiri. Yesaya pasal 32 ayat yang ke-7. Yesaya pasal 32 ayat yang ke-7, kita akan baca bersama-sama ayat ini. Yesaya pasal 32 ayat 17. Dengan suara yang keras. Sudah ketemu semua? Haleluya. Haleluya. 2, 3. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh. Dan akibat kebenaran ialah
ketenangan dan ketentraman untuk beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagi. Katakan engkau ada bersama kita. Kalau Tuhan bersama dengan kita, apapun yang terjadi dalam musim apapun, tidak akan menggoyahkan iman kita, kasih kita, pengharapan kita. Kita tetap maju di dalam Tuhan. Pagi ini Tuhan mengundang saudara. Untuk apa? Untuk mendapatkan kelegaan dan ketenangan hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan kau ada bersama Tuhan dalam keadaan apapun. Haleluya. Nyanyi dengan iman. Kalau saudara berpasangan dengan Tuhan, seberat apapun hidup saudara, pergumulan saudara akan mampu untuk menerima. Dan janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Adalah bersama. Angkatlah tangan saudara dengan iman. Saat ini saudara mau dipasangi dengan Tuhan, berpasangan dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan. Perkara besar terjadi, mujizat besar terjadi, pertolongan besar terjadi, berkat yang besar terjadi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh luar biasa bagi kami sore hari. Pagi hari Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat tindakanmu dan pertolonganmu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Katakan bersamamu Tuhan. Kami boleh mendapatkan pertolongan yang besar. Mujizat yang besar. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Kau yang
Bapak Pris maju ke depan dan berdoa. Haleluya. Anugerahmu besar, anugerahmu besar, haleluya. Anugerahmu besar, melimpah. Oh, haleluya. Dimuliakanlah Engkau, ditinggikanlah Yesus. Hanya anugerah-Mu, Amin. hanya kasih karunia-Mu saja, Amin. Tuhan Yesus Kristus. Amin. Karena Engkau yang membangun bahtera itu dalam rumah, dalam hati umat-Mu yang hadir di tempat ini. Terima kasih untuk firman Allah yang luar biasa, firman yang dahsyat, firman yang mengubah setiap orang. Bukan hanya hari ini, tetapi besok dan selama-lamanya. Firman yang hidup, firman yang menjadi manusia. Dan firman itu bersama-sama dengan orang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Jika kami telah mendengarkan firman itu, maka firman itu menjadi satu kegerakan di dalam hati kami, dalam hati umat-Mu Tuhan, untuk dibawa ke rumah, dibawa kemanapun, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pendidikan, dan membawa jiwa kepada-Mu Tuhan Yesus. Sehingga banyak jiwa boleh berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Terima kasih Bapa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Bapak Pendeta Ali, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa. Segala pujian hanya untuk-Mu. Kami merasa diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan terima kasih untuk karya Roh Kudus yang bekerja luar biasa bagi kami semuanya, bagi umat-Mu. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan. Segala kemuliaan hanya untuk-Mu Tuhan. Segala hormat hanya untuk-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Kita akan persiapkan persembahan yang kedua. Kalau mengikut Tuhan itu pasti diberkati dan mesti ayem tentrem. Sajeke aku nderek Gusti, uripku tansah diberkati. Ayem tentrem. Kita akan persembahkan persembahan yang kedua. Hatiku ayam tenang.
Tuhan, kita telah dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Kita telah diingatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Apa yang kita hadapi, apa yang kita alami, firman Tuhan yang menjadi jawaban. Amin. Kalau Bapak Ibu meresponi firman ini, kami percaya beban yang kita pikul, Tuhan mampu menolong kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Sungguh indah karya Tuhan pada saat ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara yang telah beribadah di tempat ini. Terima kasih atas korban kasih Bapak Ibu, baik untuk pekerjaan Tuhan, baik untuk keluarga kami hamba Tuhan yang Bapak Ibu berikan. Tuhan Yesuslah yang mampu membalas dan memberkati Bapak Ibu. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, ada beberapa yang baru hadir di tempat ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Suprianto. Ya, Bapak yang baru hadir di tempat ini. Ya, Bapak mohon berdiri, Pak. Bapak berdiri. Haleluya. Terima kasih atas kehadiran Bapak. Ya, Bapak ini dari Petemon ya Pak ya. Petemon Gang 1 nomor 94 Surabaya, dari gereja GBPS. Tapi ada di sini di mana Pak? Sambiroto. Oh ya, Tuhan memberkati Pak ya. Nah, terima kasih atas kehadirannya dalam ibadah di tempat ini. Tuhan Yesus yang memberkati. Puji Tuhan. Pengumuman untuk ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui. Penerima jemaat keluarga Bapak Pangabean, persembahan keluarga Bapak Sugeng, hari Rabu jam 5 sore ibadah pertengahan minggu dipandu oleh Ibu Erlin. Hari Kamis jam 6 ibadah pemuda remaja. Hari Jumat jam 4 ibadah di Tumapel. Jam 6 ibadah pria. Jadi pria hari Jumat mohon bapak-bapak yang tergabung dalam ibadah pria monggo ya hadir ya Bapak Ibu, bapak-bapak untuk menerima lawatan Tuhan. Sebagai bapak tadi banyak beban tanggungan ya, mari kita datang ya. Tolong yang belum masuk dalam pria, kaum pria, besok jam 6 hari Jumat jam 6 monggo hadir ya. Puji nama Tuhan. Hari Sabtu doa puasa, doa dimulai jam 10, jam 6 malam doa pelayan-pelayan Tuhan. Hari Minggu jam 7 sekolah minggu, jam 9 umum, ibadah umum seperti ini. Senin dan Selasa ada doa malam dimulai setengah 7. Dan hari Rabu tanggal 28 itu hari libur, ada pertemuan guru-guru sekolah minggu di tanggal 22. Oh keliru kalau gitu, 22 tadi 22 di GPDI Sentanan jam 10. Jadi mohon yang tergabung dalam guru-guru sekolah minggu mungkin ngumpul di tempat ini, nanti berangkat bersama-sama ya. Kemudian menjelang Paskah ini dimohon petugas sudah harus mulai siap untuk latihan, yaitu terutama yang sudah kami tunjuk BL singer ya. Kita akan mulai hari ini, kita sudah masuk dalam persiapan Paskah, baik mengisi puji-pujian wanita, pria, remaja. Puji nama Tuhan. Dan tidak kalah pentingnya, kita juga mulai minggu depan akan mengumpulkan apa Bapak Ibu? Telur.
puji Tuhan. Jadi mulai minggu depan kita mengumpulkan telur. Jangan lama-lama, nanti kalau lama-lama telurnya akan rusak. Demikian. Dan kegiatan Hari Wanita mengadakan bakti sosial. Beberapa yang sudah masuk mungkin sudah bisa ditayangkan. Nah, Bapak Ibu lihat ya, itu yang masuk bakti sosial khusus Hari Paskah untuk orang dalam. Kita orang dalam ya, enggak keluar. Kalau yang keluar itu berbagi kasih sama orang desa adalah pas Natal. Ini khusus programnya wanita. Ya, ini. Nah, sudah sampai di situ? Naik? Sudah? Nah, sudah sampai di situ? Tidak saya bacakan. Pegel aku moco. Puji nama Tuhan. Nah, itu Bapak Ibu yang sudah masuk, tolong dukung dalam doa supaya program wanita ini berjalan dan Tuhan Yesus memberkati. Apa yang Bapak Ibu tabur pasti Tuhan yang akan yaitu menuai. Ya, Bapak Ibu yang akan menuai. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mungkin ada pengumuman dari Bapak Gembala. Artu. Lagi ini tahap pertama saya cetak amplop ini berjumlah 1000, tapi ternyata yang lama di sana itu 100 pun tidak ada. Tidak tahu di mana. Kalau rusak ya memang rusak namanya, tapi tidak tahu di mana. Nah, sekarang saya cetak lagi ini yang baru ya, ini. Jadi saudara, perlu saya sampaikan, saya ingatkan, ngambil seperlunya saja. Kalau yang lama masih ada di rumah, jangan ngambil lagi. Ini lebih bagus memangnya. Jadi ini per amplop ini 1.250 harganya, bukan harganya ya. Mengapa saya harus pakai ini, saudara? Jadi saudara kalau ibadah itu hari Sabtu kan hari Minggu, saudara siapkan sebaik-baik mungkin, termasuk kalau saudara ngisi di sini, supaya saudara ini bukti bahwa bukti konkret saudara menghadap Tuhan, memberi yang terbaik, sehingga pemberian saudara tidak lagi diwenyet-wenyet atau jadi dimasukkan di amplop di sini jadi rapi. Banyak ini yang mengajar saudara disiplin, mempersiapkan ibadah itu mulai hari Sabtu. Ini termasuk persembahan, disiapkan sebaik-baik mungkin. Kalau tidak disiapkan saudara kasih, saudara baru datang ke sini ngelbok di sini nanti keliru. Sudah mau memberikan 1.000 tahu-tahu 10.000. Duit 10.000 pernah itu terjadi saudara. Dulu itu untuk arisan di Lebokno di sini karena tidak ada persiapan. Loh, saya senang waktu tahun-tahun 90 persembahan 10.000 kan banyak gitu. Waduh, puji Tuhan, tahu-tahu ada jemaat datang, Om, tadi saya keliru memberi persembahan, tak cukup meneh. Ya tidak apa-apa. Karena apa? Ibadah tidak dipersiapkan sebaik mungkin. Ini pakai amplop ini saudara. Jadi bagi jiwa yang baru, saudara boleh datang, saudara bisa ngisi di depan sana. Yang rapi dimasukkan, yang rapi. Ini kami siapkan. Sekali lagi, yang masih disimpan di rumah tidak usah ngambil. Ya, pakai itu. Kami siapkan lagi, yaitu di mana ini kami cetak 500, ini juga cetak 500 sementara ini. Ya. Jadi pakai yang lama. Sekali lagi, ngambil seperlunya. Ya, kalau saudara ini 2 kali, ini 1 kali, berarti setiap ngambil 3 amplop cukup. Besok dikembalikan, pulang ngambil lagi 3 amplop.
Jelas saudara ya? Ya, kalau yang ada di rumah disimpan di rumah, tolong dibawa kembali. Cuma ini kami siapkan sebab di sana banyak yang rusak. Dan kapan lalu Theo bilang Pak kurang amplop itu nyetak yang baru. Sebetulnya tidak usah dicetak ya, apa adanya saja. Itu yang perlu pengumuman dari saya. Sekali lagi mohon kerjasamanya yang baik. Kiranya Tuhan memberkati. Di nama Tuhan, semuanya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Jadi nanti sebentar pemain musik dan WL dan singer untuk latihan, dan kaum wanita, kaum bapak mungkin dan gantian ya Bapak Ibu ya, karena waktunya sudah dekat ya. Oleh sebab itu kita juga kerja keras semua adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita berdoa untuk pekerjaan Tuhan, berdoa untuk anak-anak Tuhan yang tidak hadir, yang sakit seperti William sekarang, yaitu opname di Resowaluyo, dan anak-anak Tuhan yang lain. Biarlah kita bawa dalam doa, dan kita berdoa untuk perjalanan kita sepanjang minggu yang kita akan lalui, baik usaha pekerjaan yang akan kita kerjakan. Mulai hari ini kita bawa doa supaya Tuhan tolong dan Tuhan campur tangan. Berdoa untuk bangsa dan negara. Mari kita jemput semua bangkit berdiri. Kita pujikan satu pujian. Dalam segala perkara Allah punya rencana. Saya mohon dengan kasih Kristus Bapak Eliezer berdoa sebelum doa berkat. Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus yang kami sembah, sungguh kami bersyukur pada saat kesempatan akhir ibadah ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk menaikkan doa kami Tuhan. Saat siang hari ini kami bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang hari, sepanjang minggu yang telah kami lewati bersama Tuhan. Juga terlebih kami berdoa untuk sepanjang minggu yang akan kami lewati, kami boleh ada karena semua kemurahan Tuhan. Biarlah hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Saat siang hari ini Tuhan, kami teringat untuk saudara-saudara kami yang saat ini mungkin tidak bisa hadir, mungkin
mereka berpergian, kiranya Tuhan memberkati. Mungkin saat ini juga kami berdoa untuk anak William yang saat ini sedang sakit di rumah sakit. Kiranya Tuhan berkati para dokter yang merawat. Biarlah Tuhan selalu memberikan hikmat, memberikan penanganan yang terbaik untuk anak William Tuhan. Juga untuk kedua orang tuanya, kiranya Tuhan memberikan kekuatan agar mereka selalu memberikan perhatian untuk anaknya Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengangkat semua penyakitnya Tuhan. Juga kami berdoa untuk acara sepekan yang akan dilalui Tuhan, baik ibadah remaja, ibadah kaum pria Tuhan, semuanya biarlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Juga kami berdoa untuk bangsa negara kami, berikan damai sukacita, memberkati juga untuk para pemimpin mulai presiden sampai tingkat terendah RT RW yang kami dimanapun kami berada, biarlah semua memiliki hikmat takut akan Tuhan untuk damai kesejahteraan bangsa negara kami Tuhan. Terima kasih. Inilah doa kami yang kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami yang hidup. Haleluya. Amin. Angkatlah tangan saudara ke atas untuk menerima berkat ilahi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah ke tempat masing-masing. Terimalah terlebih dahulu segala berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta, kasih sayang, kasih karunia, kemurahan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan urapan Allah Rohul Kudus, turun dengan limpahnya memberkati saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua, menjemput bawa masuk dalam surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan, Bapa-Ku bersyukur, Bapa-Ku bersyukur, Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Terima kasih. Selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati. Lima ya. Sajake. Cinam